Halo semuanya, welcome back to my channel. Nama saya Yuno. Hari ini kita akan membahas, topik kita adalah melatih diri supaya pikiran kita bisa penuh dengan kesadaran. Tapi sebelum kita masuk ke topik itu, saya kasih a brief summary recap apa yang di video-video sebelumnya. Nah, makna kehidupan terdiri dari apa? Itu TMK 25P, di mana T itu tujuan hidup, yaitu supaya kita hidup bahagia. M itu cara menjalani hidup, yaitu sebagai orang baik. Dan ketiga, K itu jalan kebenaran, di mana kebahagiaan dan kebaikan sesungguhnya itu ada di dalam jalan kebenaran. Dan apa yang kita lakukan berdasarkan 3 hal, yaitu DO, diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Dan kenapa kita harus menjalankan sesuai dengan jalan kebenaran, jadi orang baik? Karena 5 pola pikir inti ini, atau 5P, terdiri dari apa aja? Yang pertama, itu titik awal. Yang kedua, hitam dan putih. Yang ketiga, kontrol pilihan. Yang keempat, skala dan dampak. Yang kelima, jangan menyerah. Oke, jika mau tahu lebih lanjut tentang detail-detailnya TMK 25P ini, bisa klik di atas link ini. Nah, untuk video sebelumnya, kita membahas introduction terhadap melatih diri. Kenapa kita butuh melatih diri? Karena kita mau menjadi orang baik. Dan ciri khas orang baiknya itu apa aja? Yaitu pikiran benar, kontrol perasaan, keinginan baik, dan tindakan baik sehingga kebiasaan sampai natural. Nah, dari 4 ini kita bisa capai jika kita melatih diri. Dan apa aja kita perlu latih? Yaitu melatih pikiran kita penuh dengan kesadaran. Kalau kita bisa penuh dengan kesadaran, berarti kita udah bisa mendapatkan pikiran benar dan kontrol perasaan. Habis itu kita melatih hati kita penuh dengan cinta. Dan dengan itu jadi otomatis kita penuh dengan keinginan baik. Dan habis itu kita melatih tindakan kita penuh dengan keberanian. Kita beranikan diri untuk mencapai keinginan kita sesuai dengan pikiran baik kita, sehingga melakukan itu terus-menerus hingga kebiasaan dan natural. Nah, untuk hari ini saya akan membahas lebih detail tentang cara kita melatih pikiran kita penuh dengan kesadaran. Oke, let's go. Oke, supaya pikiran kita bisa penuh dengan kesadaran, kita harus melakukan 3 hal. Yang pertama, itu netral. Kedua, pengetahuan. Jadi kita kumpulkan semua pengetahuan yang kita tahu. Dan yang ketiga, berdasarkan pengetahuan itu kita melakukan seleksi dan bikin keputusan. Nah, netral maksudnya apa? Netral itu literally terhadap segala hal. Kita harus menganggap itu netral. Apa aja yang kita harus menganggap netral? Netral itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikir, apa yang kita merasakan, bahkan sampai dengan apa yang kita inginkan. Intinya segala hal. Oke? Kita harus menganggap itu netral. Oke, kenapa dianggap itu netral? Netral itu kita tidak mengasumsi, kita nggak langsung mengasumsi itu buruk atau baik. Oke, kita tidak langsung menghubungkan dan kita tidak langsung mengartikan. Kayak gitu loh. Jadi kalau ada orang kata-kata apa, kita tidak langsung menghubungkan itu buruk atau itu baik. Atau kita lihat orang lain lakukan apa, kita tidak langsung mengartikan, kita tidak langsung menghubungkan. Kita netral dulu, menerima apa adanya. Bahkan sehingga sesampai kayak gini loh, kita ada muncul perasaan angry, marah. Kita harus menganggap itu netral. Karena perasaan angry ini, apakah itu baik atau buruk, itu nanti kita netralin dulu. Jangan langsung mengasumsi itu buruk, mengartikan itu baik. Nah, dengan posisi netral ini, itu menandakan kita punya perasaan itu otomatis apa? Terkontrol. Karena kita tidak membuat perasaan kita itu ke mana-mana. Karena selama ini kita anggap netral. Oke, perasaannya tidak dilibatkan. Pikiran dan tubuh menjadi selalu menyatu. Otomatis apa? Orang yang netral menjadi dia selalu fokus. Dan dia tahu apa yang dia lihat, dia tahu apa yang dia dengar. Dia tidak langsung mengartikan, jadi muncullah pikiran baru. Dari pikiran baru menghubungi pikiran lain. Jadi pikiran itu selalu sesuai dengan kondisi dan posisi saat itu. Pikirannya istilahnya tidak ke mana-mana. Nah, itu netral. Dengan adanya netral, kita baru bisa mengkumpulkan informasi-informasi. Informasi itu atau pengetahuan itu apa? Mempelajari semua informasi. Informasi ini pun juga netral. Apa yang kita tahu, apa yang kita dengar, itu sebagai informasi. Masuk ke dalam otak menjadi memori. Informasi bisa tentang pengetahuan ilmu, situasi, bahkan tentang informasi di dalam buku, di dalam internet, komputer, dokumen, artikel. Ini segala hal kita kumpulin sebisa mungkin. Justru itu kenapa orang yang punya kesadaran, mereka juga termasuk pintar. Karena mereka kumpulkan knowledge, mereka knowledgeable. Orang yang pengetahuannya banyak, itu
menandakan kepintarannya dia. Tapi apakah orang pintar pasti selalu bijak? Itu belum tentu, karena bisa jadi dia memakai pengetahuan itu untuk melakukan hal yang buruk. Justru itu di step ketiga itu juga penting, yaitu kita seleksi informasi-informasi pengetahuan yang kita ada di dalam pikiran kita, otak kita, dan kita seleksi membuat keputusan untuk hal-hal yang baik sesuai dengan jalan kebenaran. Seperti TMK 25P itu pun juga informasi, dan informasi ini juga netral. Makna kehidupan, jalan kebenaran itu pun juga netral. Oke, hal-hal yang lain itu pun juga netral sebagai pengetahuan. Nah, waktu saat kita seleksi keputusan, kita mengenal dan mengetahui pengetahuan mana yang baik, benar, salah, dan buruk. Kita tahunya dari mana? Kita butuh semacam patokan atau semacam guidelines. Dan guideline ini adalah jalan kebenaran di dalam TMK 25P. Selain itu, kita pun juga harus mengenal apakah pengetahuan yang kita saat ini ada itu cukup untuk membuat keputusan yang baik. Ini pun juga seleksi keputusan. Kalau kita merasa, oke, dengan situasi ini saya ingin membuat keputusan A. Tapi masalahnya, pengetahuan kita tidak cukup untuk menentukan keputusan A ini baik atau tidak. Otomatis apa? Otomatis saya tidak putusin untuk memilih opsi A. Saya cari lagi informasi yang lebih detail, lebih banyak, lebih lengkap, supaya saya bisa membuat satu opsi. Bisa jadi lebih bagus daripada opsi A. Prosesnya itu termasuk seleksi keputusan. Mengikuti pengetahuan yang sesuai dengan TMK untuk membuat keputusan dan tindakan yang baik. Dan hal ini, jika kita memakai ilmu pengetahuan untuk melakukan hal yang baik, kita baru disebutkan oleh orang yang bijaksana. Nah, 3 hal ini. Jadi netral, pengetahuan, dan yang ketiga seleksi keputusan. Nah, jadi gini loh. Jadi kalau orang yang penuh dengan kesadaran, mereka kayak gimana? Kalau fungsi, nah fungsi dalam pikiran ini itu untuk apa sih? Kalau orang penuh dengan kesadaran, dia bisa menghentikan atau menghilangkan semua keinginan dan pikiran yang buruk. Dia tidak membuat perasaan itu berkembang segitu saja, karena dia sadar, dia langsung sadar. Dan dia pun juga sadar, karena pikirannya benar, dia pun juga sadar bahwa apakah pikiran yang muncul di dalam otak dia itu baik atau buruk. Karena dia netral. Dia tidak langsung menerima pikiran buruk itu sebagai diri sendiri. Dia sadarkan dulu, pikiran ini buruk. Ini bukan saya. Ini bukan ciri khas orang baik. Saya mau jadi orang baik. Otomatis apa? Otomatis saya pasti reject pikiran buruk itu. Supaya bisa reject pikiran buruk itu, kita harus netral, kita harus penuh dengan pengetahuan, dan kita memutuskan, kita seleksi, memutuskan untuk reject pikiran buruk itu. Karena kita udah tahu bahwa pikiran itu buruk. Sama juga keinginan. Keinginan muncul. Kita netral dulu nih. Keinginan ini baik atau buruk. Saya nggak langsung asumsikan ini baik. Saya tidak langsung asumsikan ini buruk. Berdasarkan pengetahuan saya, keinginan ini digolongkan baik. Jadi saya putusin, oke, saya akan menerima keinginan ini, memakai pikiran yang baik untuk melakukan tindakan baik. Nah gitu. Jadi fungsi pikirannya itu di situ. Jadi dia membuat situasi, ide, cara untuk memenuhi keinginan tersebut berdasarkan informasi dan pengetahuan yang ada. Oke, terus gimana dong? Kalau pikiran tidak sadar gimana? Wah, nah itu. Kalau tidak sadar, berarti otomatis apa? Dia tidak sadar apakah pengetahuan itu baik atau buruk. Kalau dia tidak sadar, dia langsung mengartikan, gitu. Contoh, dia melihat satu orang mengambil uang dari satu orang lagi. Kalau orang tidak sadar, dia nggak langsung netral, dia nggak analisa. Bisa jadi dia langsung menghubungkan orang itu yang ambil uangnya itu pencopet. Bisa saja kan? Karena dia kan nggak sadar bahwa dia salah. Otomatis apa? Dia ada muncullah keinginan. Nah, keinginan ini kalau dia nggak sadar lagi bahwa keinginan itu buruk, bisa saja dia ingin pukul orang yang ambil uang itu. Ya udah, dia akan lakukan itu karena dia tidak sadar bahwa dia itu salah paham. Contohnya sih begitu. Nah, itu pikiran yang tidak sadar. Yang kedua, kalau pikiran tidak sadar, pikirannya bisa kemana-mana. Yang seperti saya bilang di video sebelumnya, waktu saat makan, dia pikirkan, makanan ini enak ya. Oke, habis itu dia pikirkan apa lagi? Oh ya, ini ya dimasak oleh ibu saya. Oh, ibu saya tadi beli makanan dari pasar. Tapi ibu saya pakai uang saya untuk beli makanan pasar itu. Loh, berarti uang saya nggak cukup dong. Tiba-tiba dari makan aja langsung hubung-hubung, jadinya apa?
jadi kesel sama ibu, padahal cuman makan doang. Nah, kalau dia tidak sadar, dia langsung tidak sadarkan diri, pikiran dia akan ke mana-mana. Oke, jadi jika tidak ada jalan kebenaran, maka kita tidak tahu apa yang baik, apa yang benar. Nggak ada patokan. Karena ada jalan kebenaran, jadi kita bisa tahu, oke, pikiran ini baik atau buruk, benar atau salah. Segala hal kita bisa tahu baik atau buruk, benar atau salah. Dan karena itu, pikiran masuk ke gate pertama untuk mengkontrol perasaan kita. Kalau di video sebelumnya saya akan bahas gate 1, gate 2, gate 3. Kenapa pikiran itu gate pertama? Karena kita harus mengumpulkan informasi dulu. Oke, jadi dengan informasi kita ada patokan baik atau benar, kita bisa tahu apakah ini benar atau tidak. Dengan itu pikiran menjadi gate pertama untuk kita mengkontrol perasaan. Kesimpulannya, untuk supaya kita bisa sadarkan diri, kita harus melakukan 3 hal. Netral, pengetahuan, dan seleksi bikin keputusan. Orang yang netral, otomatis apa? Dia otomatis bisa kontrol perasaan. Oke? Orang yang penuh dengan pengetahuan, itu membuat dia tahu apa yang benar, apa yang salah. Pikirannya itu dia jadi pintar. Orang yang bisa seleksi keputusan berdasarkan jalan kebenaran atau TMK25P itu disebut apa? Disebut bijaksana. Jadi dengan orang yang bijaksana pasti kesadarannya tinggi kayak gitu. Jadi supaya orang bisa jadi bijak, dia harus sadar dulu. Jadi dia baru bisa dengan kontrol perasaan yang terkontrol, dia bisa membuat keputusan tindakan mana yang bagus dan baik untuk sesuai dengan jalan kebenaran. Oke, di video hari ini saya harap bermanfaat untuk viewers. Jadi mudah-mudahan dengan ini kita bisa lebih tahu cara untuk melatih supaya bisa penuh dengan kesadaran itu apa. Oke, nah untuk video nextnya saya akan membahas cara melatih hati kita bisa penuh dengan cinta. Oke, supaya kita bisa penuh dengan keinginan baik. So, thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye. Orang yang nggak ada cinta akan lakukan kebaikan nggak? Ya otomatis tidak.